Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saidatun Nafisah, Selina, Sarifah, dan Yulida Rahmini. Di sini kami akan membahas tentang model-model pembelajaran. Berikut adalah penjelasan dari kami para pemakalah. Pengertian model pembelajaran. Secara umum, model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model pembelajaran merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran, sesuai dengan karakteristik atau ciri kerangka dasarnya. Model pembelajaran dapat muncul dalam bentuk dan variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakanginya. Jadi, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya seperti buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Menurut para ahli, yaitu Cardy dan Nur, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, dan prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: pertama, rasional, teoritis, logis, yang dimana model pembelajaran disusun oleh para pencipta. 2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar dan agar tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. 4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ada beberapa model pembelajaran yang bisa dijadikan acuan antara lain yaitu A. Model pembelajaran Example non-example. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada analisis peserta didik menggunakan contoh melalui kasus atau gambar yang relevan sesuai dengan materi. Kelebihan dari model ini yaitu peserta didik lebih interaktif karena diberi kesempatan untuk menyampaikan atau presentasi di dalam kelas. B. Model picture and picture. Model pembelajaran ini menggunakan media gambar yang menjadi logis dengan sistem pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu pendidikan akan lebih mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam belajar karena mereka selalu dilibatkan mulai dari perencanaan. C. Model pembelajaran tipe NHT. Pembelajaran model ini merupakan salah satu sistem pembelajaran yang kooperatif, yang menekankan pada struktur khusus untuk meningkatkan tujuan akademik. Berikut ini adalah model-model pembelajaran berdasarkan teori-teori belajar menurut para ahli. A. Model interaksi sosial. Menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. B. Model pemrosesan informasi. Berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. C. Model personal atau personal models. Model ini berorientasi terhadap perkembangan diri individu. D. Model modifikasi tingkah laku, behavioral. Model ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan. Pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik, sebagaimana yang diharapkan oleh guru sebagai pendidik itu sendiri. Pembelajaran yang efektif akan memberikan pengalaman belajar yang baik bagi siswa untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Adapun model pembelajaran yang efektif mencakup 4 hal pokok,
yaitu yang pertama kualitas pembelajaran, yang kedua tingkat pembelajaran yang memadai, yang ketiga ada ganjaran, dan yang terakhir ada waktu. Sedangkan kualitas pembelajaran merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dirancang dan tindakan-tindakan yang dilakukan pembelajar dan peserta didik, termasuk di dalamnya bahan-bahan atau pengalaman belajar yang disebut dengan kurikulum, serta media yang kita gunakan, sehingga menjadi bahan belajar yang menarik dan mudah dipahami. Mobile learning merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik tidak tergantung pada tempat dan waktu. Potensi dan prospek pengembangan mobile learning itu ke depannya sangat terbuka lebar mengingat kecenderungan masyarakat yang semakin dinamis serta tuntutan kebutuhan pendidikan yang berkualitas dan beragam. Konsep pembelajaran tersebut juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya suasana pembelajaran yang efektif dan inovatif, sehingga dapat memotivasi semangat belajar peserta didik dan guru.